Apakah kalian tahu, ada gunung yang tidak pernah sama jalurnya dari malam ke malam? Gunung ini berdiri di pinggiran kota. Puncaknya tinggi dan rimbun dengan pepohonan tua. Dari kejauhan, ia tampak tenang, bahkan menenangkan. Namun bagi pendaki yang mencoba malam hari atau mendekati senja, gunung itu berubah. Jalur setapak yang semula jelas menjadi samar di antara akar dan batu besar. Angin yang biasa membawa aroma hutan kini dingin menusuk, membawa bau tanah basah yang aneh. Kabut turun secara tiba-tiba, menutupi pepohonan, membelokkan jalur, dan membuat setiap langkah terasa salah. Pendaki yang mencoba mencatat arah atau menggunakan insting justru sering kembali ke titik awal tanpa sadar. Pohon-pohon yang seharusnya tetap berdiri kini tampak memutar. Batu yang mereka injak seolah bergeser sendiri, dan suara ranting patah terdengar di belakang meski tidak ada siapapun. Kadang di punggung bukit atau di celah pepohonan terlihat sosok tinggi berdiri diam. Siluet itu tidak bergerak, tidak menatap secara jelas, tapi kehadirannya terasa. Bayangan itu mengikuti langkah setiap pendaki, selalu berada beberapa meter di belakang, tapi ketika diperhatikan lebih dekat, ia menghilang begitu saja. Yang paling menakutkan adalah fenomena waktu dan jarak. Puncak gunung tampak semakin jauh, meski langkah sudah diulang-ulang. Waktu terasa melambat. Suara langkah sendiri terdengar berat, dan nafas terasa tertahan. Seolah gunung itu sedang mengembalikan langkah pendaki ke titik awal, menuntut penghormatan pada wilayahnya. Gunung ini tidak menyerang secara fisik. Ia hidup melalui ruang, udara, kabut, dan keheningan, membuat siapapun yang berani naik merasakan tekanan yang mencekam dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Setiap pendaki yang berhasil turun dari gunung itu membawa satu kesadaran. Ini bukan sekedar gunung biasa. Ia adalah gunung yang sadar akan siapa yang berjalan di jalurnya dan selalu menunggu untuk menguji langkah mereka. Kabut mulai turun perlahan setelah matahari benar-benar menghilang di balik punggung gunung. Awalnya tipis, hanya menyentuh ujung sepatu dan akar pohon. Namun, dalam hitungan menit, kabut itu berubah menjadi dinding putih yang menelan jalur setapak. Pandangan terbatas, hanya beberapa langkah ke depan. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam yang berdiri terlalu dekat, seolah gunung itu sedang menyempitkan ruangnya sendiri. Udara menjadi lebih berat. Setiap tarikan napas terasa dingin dan lembab, masuk ke paru-paru dengan tekanan yang tidak biasa. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur dengan aroma daun tua yang membusuk. Suara alam perlahan menghilang. Tidak ada serangga malam, tidak ada burung. Hanya suara langkah kaki yang terdengar terlalu jelas, bergema di antara pepohonan. Di titik tertentu, jalur mulai terasa aneh. Tanah yang sebelumnya padat berubah menjadi lembek, lalu kembali keras tanpa alasan yang jelas. Batu-batu yang tadi diinjak terasa berbeda saat dilalui ulang, seolah permukaan gunung itu tidak lagi tetap. Beberapa pendaki menyadari bahwa jarak yang mereka tempuh tidak masuk akal. Langkah demi langkah terasa panjang, tetapi posisi di gunung tidak berubah. Angin berhembus tidak beraturan, kadang berhenti total, lalu tiba-tiba berdesir dari arah yang tidak sesuai dengan kontur lereng. Di sela-sela angin itu, terdengar suara samar. Bukan suara hewan, bukan juga suara manusia yang jelas. Lebih seperti napas panjang, berat, dan teratur. Seakan gunung itu sendiri sedang bernafas. Di balik kabut, bayangan kembali muncul. Kali ini tidak berdiri di kejauhan. Siluet itu terlihat di antara dua pohon besar, posisinya sedikit lebih rendah dari jalur. Tingginya tidak dapat dipastikan, namun tubuhnya tampak lebih gelap dari kegelapan sekitar. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, namun keberadaannya terasa menekan, membuat langkah terasa ragu. Yang paling mengganggu adalah arah. Setiap kali mencoba menuruni jalur untuk kembali, lereng justru terasa semakin menanjak. Jalur yang seharusnya menurun terasa seperti memaksa tubuh untuk naik. Batu dan akar pohon seolah muncul di tempat yang sama, berulang, menciptakan sensasi berputar di satu area yang tidak pernah berakhir. Kabut semakin tebal, jarak pandang menyusut hingga hanya 1 meter. Suara langkah sendiri mulai terdengar ganda, seolah ada langkah lain yang mengikuti dengan ritme yang sedikit terlambat. Setiap berhenti berjalan, suara itu berhenti. Setiap melangkah lagi, suara itu kembali. Gunung ini tidak menunjukkan
konsisten, seolah gunung itu sedang menguji ketahanan mental siapapun yang berada di jalurnya, membuat mereka ragu pada arah, waktu, dan keberadaan mereka sendiri. Di fase ini, banyak pendaki menyadari satu hal yang sama. Mereka tidak sedang menuju puncak, dan mereka juga tidak benar-benar bisa turun. Gunung itu telah menutup jalurnya, dan malam baru saja dimulai. Malam sepenuhnya menguasai gunung. Kabut tidak lagi bergerak, melainkan menggantung diam di antara pepohonan, menciptakan ruang sempit yang terasa menekan dari segala arah. Cahaya apapun yang mencoba menembus kabut langsung teredam, menyisakan bayangan samar yang sulit dibedakan antara pohon, batu, atau sesuatu yang lain. Jalur setapak hampir tidak bisa dikenali. Tanah tampak rata, namun setiap langkah terasa seperti menjejak permukaan yang berbeda-beda. Kadang keras, kadang empuk, kadang seperti ada sesuatu di bawahnya yang perlahan mengalah. Akar pohon muncul dari arah yang tidak seharusnya, memotong jalur, memaksa langkah untuk menyimpang tanpa disadari. Di titik inilah fenomena pemisahan mulai terjadi. Ruang di sekitar gunung terasa terbelah. Suara langkah tidak lagi berasal dari satu arah. Ada yang terdengar dari depan, ada yang menyusul dari belakang, dan ada pula yang seolah berjalan sejajar, hanya terpaut beberapa sentimeter di samping. Namun ketika ruang di sekitar diperhatikan, tidak ada apapun di sana. Angin kembali berembus, kali ini membawa suara yang lebih jelas. Bukan kata-kata yang bisa dipahami, melainkan gumaman panjang, seperti suara yang tertahan di tenggorokan. Ritmenya mengikuti langkah. Saat berhenti, gumaman itu melemah. Saat melangkah lagi, suaranya kembali lebih dekat dari sebelumnya. Bayangan tidak lagi berada di kejauhan. Siluet tinggi itu kini muncul di antara kabut. Posisinya selalu berada di titik yang sulit dijangkau pandangan langsung. Setiap kali diperhatikan, kabut di sekitarnya menebal, membuat bentuknya kabur. Namun keberadaannya terasa melalui tekanan udara, membuat dada terasa sesak tanpa sebab. Waktu kehilangan makna, malam terasa tidak bergerak, tidak ada tanda dini hari, tidak ada perubahan suhu yang menandakan pergantian jam. Hanya gelap, kabut, dan jalur yang terus berputar. Punggung bukit yang tadi terlihat dekat, kini terasa jauh, lalu mendadak muncul lagi di sisi lain, seolah ruang gunung itu melipat dirinya sendiri. Beberapa titik di jalur terasa berbeda. Udara di sana lebih dingin, lebih sunyi, dan langkah terasa lebih berat, seolah ada batas tak terlihat yang dilintasi. Di titik-titik ini, suara langkah tambahan terdengar lebih jelas, lebih dekat, hampir sejajar, namun tetap tanpa wujud. Gunung tidak memperlihatkan sosoknya secara penuh. Ia hanya menunjukkan kehadiran melalui distorsi ruang, suara, dan tekanan, seolah ingin mengingatkan bahwa jalur ini bukan lagi milik manusia sepenuhnya, bahwa setiap langkah yang diambil berada di wilayah yang tidak meminta izin, tetapi menuntut kesadaran. Di fase ini, ketakutan tidak datang dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang dirasakan. Perasaan diawasi tanpa arah yang jelas, perasaan diikuti tanpa jarak yang pasti, dan perasaan bahwa gunung ini sedang menentukan siapa yang boleh melangkah lebih jauh. Kabut mulai menipis perlahan, memperlihatkan kontur puncak di kejauhan. Namun pemandangan itu tidak membawa kelegaan. Justru menimbulkan satu kesadaran yang lebih menekan. Jalan menuju puncak terbuka. Tetapi tidak semua yang sampai ke sana akan kembali. Kabut di sekitar puncak tidak sepenuhnya menghilang. Ia hanya membuka ruang sempit, cukup untuk memperlihatkan kontur tanah yang tidak rata dan pepohonan yang tumbuh jarang. Udara di sini terasa berbeda, lebih tipis, lebih dingin. Setiap suara seolah diserap oleh ruang, membuat keheningan terasa berat dan panjang. Puncak gunung ini tidak memberikan rasa kemenangan. Tidak ada panorama luas, tidak ada langit terbuka. Yang ada hanyalah ruang terbatas, dikelilingi bayangan pohon dan kabut yang menggantung rendah. Tanah di puncak terasa lembab dan rapuh, seolah tidak ingin diinjak terlalu lama. Di titik ini,
fenomena berubah. Angin berhenti sepenuhnya. Tidak ada lagi suara gumaman. Tidak ada langkah tambahan. Keheningan menjadi terlalu sempurna, menekan kesadaran dengan cara yang sulit dijelaskan. Seolah gunung sedang menahan napasnya. Kemudian, bayangan itu muncul untuk terakhir kalinya. Tidak berdiri di kejauhan, tidak bersembunyi di balik kabut. Siluet tinggi itu berada di batas pandang. Cukup dekat untuk dirasakan, namun tetap tidak jelas untuk dikenali. Bentuknya tidak tegas, seperti kumpulan gelap yang menyerupai tubuh, tanpa wajah yang bisa dipastikan. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, mengisi ruang dengan kehadiran yang berat. Di sekitar puncak, ruang mulai terasa menyempit. Kabut bergerak melingkar berlahan, menutup jalur turun satu persatu. Jalur yang sebelumnya bisa dilewati, kini tampak berbeda. Tanah terlihat sama, pepohonan tampak familiar, namun arah tidak lagi terasa benar. Setiap langkah menjauh dari puncak justru terasa membawa kembali ke pusat ruang yang sama. Gunung ini tidak mengusir, ia tidak mengejar, ia hanya menunggu. Tekanan di udara meningkat, napas terasa pendek, tubuh terasa berat, seolah gravitasi bekerja lebih kuat di area ini. Tanah di bawah kaki terasa hangat sesaat, lalu kembali dingin. Sensasi ini muncul dan hilang tanpa pola, seperti denyut perlahan dari sesuatu yang hidup. Bayangan itu tetap diam, namun setiap kali perhatian teralih, posisinya terasa lebih dekat. Bukan karena bergerak, tetapi karena ruang di antara semakin menyempit. Seolah gunung ini sedang melipat jarak, mempertemukan siapapun yang berada di puncaknya dengan sesuatu yang tidak seharusnya dihadapi. Lalu, tanpa tanda peringatan, angin kembali berhembus. Kabut terbelah sesaat, membuka satu jalur turun. Jalur itu tampak lebih gelap, lebih sempit, dan terasa tidak alami. Namun hanya jalur itulah yang tersisa. Tidak ada pilihan lain. Saat langkah pertama diambil menjauhi puncak, tekanan perlahan berkurang. Udara terasa sedikit lebih ringan. Bayangan itu tidak lagi terlihat, namun rasa diawasi tidak sepenuhnya hilang. Seolah gunung ini membiarkan kepergian, bukan melepaskan. Gunung ini tidak menyimpan cerita dengan cara biasa. Ia tidak meninggalkan luka fisik atau jejak yang mudah dijelaskan. Yang tertinggal adalah ingatan akan ruang yang berubah, arah yang menipu, dan kehadiran yang tidak pernah menunjukkan wujudnya. Bagi mereka yang pernah naik, satu hal menjadi kesimpulan yang selalu sama. Gunung ini bukan sekadar tempat untuk didaki. Ia adalah wilayah yang memilih siapa yang boleh datang, dan siapa yang benar-benar diizinkan